Gadis miliarder itu duduk di mobil mewah. Namun sopirnya tidak ia kenali. Wanita itu mengira dia adalah sopir pribadi. Namun begitu masuk ke dalam mobil, dia langsung mengunci pintu. Dia juga melaju ke arah yang salah. Apakah kau salah jalan? Ini bukan jalan ke studio rekaman. Sopir hanya melirik padanya. Dia langsung menyadari kejanggalan. Jadi segera mengirim SMS kepada pengawal. Tapi tidak ada sinyal di dalam mobil. Pesan tidak dapat dikirim. Sopir terus menatapnya. Gadis itu mencoba memikirkan cara untuk keluar dari sini. Hentikan mobil. Saya merasa sedikit lelah. Buka jendela. Saya ingin menghirup udara. Sopir membuka jendelanya. Tepat setelah itu dia mengeluarkan obat di sakunya. Lalu dengan sengaja menjatuhkannya. Dan segera menendangnya ke kursi depan. Tolong cepat ambilkan. Aku sudah tidak kuat lagi. Sopir terpaksa menghentikan mobilnya. Saat sopir membungkuk untuk mengambil obat. Melihat di jalan ada orang. Dia segera menjatuhkan telepon keluar. Sopir memberikan obat itu kepadanya. Lalu segera mengemudi kembali. Pejalan kaki melihat mobil melaju. Dan ia dengan mudah mendapatkan telepon. Namun saat melihat telepon, dia menyadari bahwa gadis itu sedang diculik. Ingin meminta orang yang lewat untuk menelepon ke nomor pengawal. Baru saja turun dari mobil. Beberapa senjata diarahkan kepadanya. Namun dia menampakkan wajah menghina. Dia tidak takut mati. Mereka langsung mengagumi gadis itu. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi tempat pemakamannya. Sangat cepat. Dia dikepung sekelompok orang. Pemimpinnya adalah Markus. Kau sebaiknya berhati-hati. Di mana uangnya? Tidak ada uang di sini. Ternyata mereka di sini untuk menjual barang kotor. Wanita itu bersiap memberi mereka pelajaran. Tapi Markus lebih pintar. Mungkin dia melihat trik di dalamnya. Anda mempermainkan saya. Sebaiknya Anda berjaga-jaga. Anda membawa banyak orang yang memegang senjata. Jadi siapa yang bermain di sini? Bahkan dalam menghadapi bahaya, dia masih bersikap tenang. Markus belum melihat kejanggalan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membayar upeti, dia membawanya melihat barangnya. Leona mengambil sedikit dan mencicipi rasanya. Suasana hatinya menjadi segar. Kemudian ia mengungkapkan senyum. Lalu menjatuhkan senjata Markus. Satu tembakan ke kakinya. Kemudian ia terus memukulinya. Kelompok itu tak berkutik ketika diserang olehnya. Sampai penembak jitu bereaksi. Mereka langsung tertembak satu persatu. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan keras. Sekelompok polisi mengepung. Mereka hampir terbakar. Baru saja selesai. Leona memiliki misi baru. Ternyata Leona adalah pemimpin tim komando. Yang berspesialisasi dalam berpura-pura menjadi gangster. Misi selanjutnya akan menjadi misi yang menarik. Pria ini adalah seorang direktur. Tapi sangat suka makan di warung pinggir jalan. Hanya menghabiskan 2 dong untuk makan siang. Karena ini makanan favoritnya ketika miskin. Ia tidak menduga semuanya akan terlihat mantan pacar dan ibunya. Memilih putus dengannya adalah sebuah pilihan yang benar. Saat ini Pu Enhi menghampirinya. Dai juga memperhatikan pria itu. Jadi dia sengaja pergi. Apakah kau hanya makan ikan di tepi jalan? Seseorang mengundangmu untuk makan. Pria itu mengerti segalanya. Dia ingin melihat apa yang ingin mereka mainkan. Jadi pergi bersama Pu Enhi ke meja makan. Melihat pria itu membawa makanan pinggir jalan. Wanita ini merasa jijik. Meskipun makanan ini hanya bernilai 2 dolar. Tapi juga tidak bisa disia-siakan. Agar ia merasa terhina. Wanita ini bahkan mengangkat gelas untuk memberi selamat kepada putrinya dan Pu Enhi. Pria itu juga harus memberi selamat. Tapi dia tak mudah mengabaikannya. Langsung memberi menantunya sepotong ayam. Dan sengaja mengabaikannya. Wanita tua itu ingin mempersulitnya agar ia keluar dari sini. Dia langsung terlihat cuek dan marah. Saya bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga masa depan? Saya salah membaca Anda pada awalnya. Meskipun ia ingin mengungkapkan identitasnya dan melampiaskan amarahnya. Tapi ia tak ingin membuat masalah dengan mantan pacarnya. Tapi tanpa diduga dia segera pergi dengan sebuah alasan. Saat ini pria itu memutuskan tidak lagi mengelak. Dia ingin memberi mereka pelajaran. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.